Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matematika Diskrit yang pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai induksi matematika yang dimana nanti akan dimulai dari yang pertama, pengertian induksi matematika, yang kedua, prinsip induksi matematika, yang ketiga, ada bentuk induksi secara umum, dan yang terakhir, aplikasi induksi matematika dalam pemrograman. Sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari saya. Saya Ruth Naomi Esther Sitompul dengan NIM F551230057. Baik, langsung saja dari pengertian induksi matematika. Dalam matematika, induksi matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Pembuktian suatu pernyataan matematis dengan induksi matematika dilakukan pada objek matematika yang bersifat diskrit, misalnya teori bilangan, teori graf, teori kombinatorika. Matematikawan biasanya menggunakan induksi matematika untuk menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Dalam penggunaannya, teorema matematika didasarkan pada sekumpulan aksioma dan definisi. Teorema dalam matematika tidak didasarkan kepada hasil-hasil eksperimen yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, matematika tidak dapat menerima argumentasi bahwa suatu pernyataan matematis adalah benar hanya dengan eksperimen-eksperimen dan observasi-observasi. Induksi matematika menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Nah, metode induksi ini adalah dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan yang asli. Induksi matematika dapat mengurangi langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Hal ini juga merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Contohnya, Pn adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n tambah 1 per 2. Nah, untuk membuktikan bahwa Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, kita ingin membuktikannya untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Selain definisi, kita juga perlu mengetahui mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam metode induksi matematika agar kita dapat lebih memahaminya. Nah, maka dari itu, perkenalkan, saya Horace Immanuel Sregar dengan NIM F551230053 dari kelas Teknik Informatika B untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam metode induksi matematika. Metode induksi matematika bekerja seperti efek domino, di mana kita perlu membuktikan kebenaran di tahap pertama dahulu sebelum kita dapat membuktikan kebenaran untuk tahap berikutnya. Nah, metode induksi matematika memungkinkan kita membuktikan bahwa sebuah pernyataan benar untuk setiap anggota dari suatu rangkaian atau himpunan tertentu. Dalam metode induksi matematika sendiri, ada 3 langkah yang disebut sebagai prinsip dasar. Langkah pertama, langkah basis. Langkah awal dalam metode induksi matematika adalah membuktikan bahwa pernyataan yang ingin kita buktikan benar untuk kasus dasar tertentu. Ini adalah fondasi dari pembuktian kita. Jika kita tidak dapat membuktikan pernyataan untuk kasus dasar, maka kita tidak bisa memulai pembuktian untuk kasus yang lebih kompleks. Langkah kedua, langkah induksi. Setelah kita memastikan pernyataan itu benar untuk kasus dasar, langkah selanjutnya adalah mengajukan asumsi bahwa pernyataan itu benar untuk suatu kasus umum. Namun, kita tidak hanya berhenti pada asumsi itu saja. Kita juga membuktikan bahwa jika pernyataan itu benar untuk kasus tertentu, maka pernyataan itu juga benar untuk kasus berikutnya. Langkah ketiga dan juga langkah terakhir, yaitu langkah konklusi. Dengan langkah-langkah sebelumnya,
Kita kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan itu benar untuk setiap anggota dari rangkaian atau himpunan tertentu. Kita memiliki dasar yang kokoh dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk kasus dasar, dan kita telah memastikan bahwa pernyataan itu akan tetap benar untuk setiap langkah berikutnya dalam rangkaian itu. Jadi, metode induksi matematika adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk membuktikan kebenaran pernyataan untuk setiap anggota dari rangkaian atau himpunan dengan pendekatan yang sistematis dan juga formal. Baik, perkenalkan nama saya Juan Pablo Bautaro Belanda. Stambuk saya F551236061. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok yang diberikan. Bagian ketiga yaitu bentuk induksi secara umum, dan bagian keempat yaitu aplikasi induksi matematika dalam pemrograman. Langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu bentuk induksi secara umum. Menurut Munir tahun 2005, bentuk induksi secara umum adalah mungkin membuat bentuk umum metode induksi sehingga dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian proporsi yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif, tapi juga pembuktian yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Syaratnya himpunan objek tersebut harus mempunyai keterurutan dan mempunyai elemen kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian keempat. Dapat kita lihat pada gambar algoritma di bawah ini, menghitung hasil kali 2 buah hasil bulat A dalam kurung dari 0 dan B tanpa menggunakan langsung operasi perkalian, yaitu dengan cara menjumlahkan B sebanyak A kali. Hasilnya adalah A kali B. Selanjutnya penyelesaiannya itu dapat disimpulkan bahwa setiap kali eksekusi algoritma mencapai awal kalang while do, nilai J sama dengan I kali B. Misalkan P dalam kurung N adalah proporsi bahwa setiap kali N eksekusi algoritma mencapai awal kalang while do, nilai J N sama dengan IN kali B, yang dalam hal ini nilai I dan J pada eksekusi ke N dinyatakan sebagai I N dan JN. Selanjutnya basis induksi P dalam kurung 1 benar karena pertama kali N sama dengan 1, eksekusi mencapai awal kalang while do, J sama dengan 0, I sama dengan 0, dan bawah nilai JN sama dengan IN kali B sama dengan 0 kali B sama dengan 0 adalah benar. Selanjutnya langkah induksi misalkan P dalam kurung N benar, yaitu asumsikan JN sama dengan IN kali B saat eksekusi mencapai awal kalang while do. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 benar, yaitu saat eksekusi mencapai awal kalang while do kali untuk yang ke N tambah 1 kalinya, maka JN tambah 1 sama dengan IN tambah 1 B juga benar. Kita dapat melihat bahwa nilai I yang baru bertambah sebesar 1 dari nilai I yang lama, dan nilai J yang baru bertambah sebesar B dari nilai J yang lama. Jadi bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya karena langkah 1 dan 2 keduanya sudah diperlihatkan benar, maka terbukti setiap kali eksekusi algoritma mencapai awal kalang while do, nilai J sama dengan IB.